Sahabat Excellent, kita akan lanjutkan pembahasan tentang pentingnya mengatakan sesuatu dengan positif. Di atas tadi kita sudah membahas tentang hasil penelitian Masaru Emoto, bagaimana pengaruh kata-kata terhadap kebusukan nasi yang menjadi eksperimen dari Masaru Emoto tersebut. Kita sekarang akan lihat bagaimana pengaruh kata-kata terhadap kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin mencontohkan ya, ketika Anda diberikan sebuah ilustrasi tentang jeruk nipis, ya, misalnya saya katakan demikian, coba saudara rasakan sekarang di tangan saya, Anda mendengarkan ini dalam kondisi mata terpejam ya. Rasakan saya sekarang sedang membelah sebuah jeruk nipis menjadi dua bagian. Kemudian saya meneteskan air jeruk nipis tersebut langsung ke mulut Anda alias ke lidah Anda. Apa yang terasa di mulut Anda? Sebagian besar di antara kita akan merasakan mulut kita terasa asam. Mengapa demikian, sahabat Excellent? Nah, itulah artinya bahwa kata-kata itu sungguh berpengaruh terhadap pendengarnya. Apapun yang Anda katakan akan memengaruhi pendengarnya. Oleh karena itu, tidak jarang kita ketahui bahwa banyak tokoh-tokoh politik suka melakukan orasi. Mereka dengan semangat 45, dengan semangat membara, dengan semangat bergelora atau menggelora menyatakan sesuatu dan akhirnya bisa memengaruhi. Saya akan mengambil contoh Bung Karno. Kita lihat bagaimana Bung Karno bisa memerdekakan Republik ini. Bagaimana pidato beliau yang penuh berapi-api dan penuh semangat 45 itu sungguh luar biasa. Rakyat pada zamannya terpengaruh besar oleh kata-kata positif semangat Bung Karno yang memerdekakan Republik ini. Itulah contoh betapa kata-kata sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masih ada contoh yang lainnya. Kita lihat contoh tokoh yang lain yang ketika berpidato, ketika menyampaikan sesuatu, sungguh kita terpengaruh luar biasa. Ini contoh negatif ya. Misalnya, kita lihat ada tokoh yang bernama Hitler. Begitu Hitler menyampaikan sesuatu, maka seluruh pasukannya akan mengikuti apapun yang disampaikannya. Demikian pentingnya, demikian hebatnya ucapan ini, demikian besarnya pengaruh kata-kata itu, sehingga kita harus hati-hati dalam pemilihan kata-kata sebelum kita berucap. Contoh lainnya, sahabat Excellent, kita lihat nama-nama toko, nama-nama judul-judul acara itu harus benar-benar bisa menarik orang yang mendengar atau melihatnya. Jika kata-kata itu, kalimat itu, judul itu tidak menarik, orang tentu tidak akan tertarik. Kita lihat merek-merek berbagai produk yang ada di dunia ini, rata-rata dibuat semenarik mungkin agar orang pun tergoda olehnya. Inilah yang menyebabkan, yang membuktikan bahwa kata-kata itu sungguh penting untuk dipertimbangkan sebelum Anda meluncurkannya ke permukaan atau ke publik. Saya masih ingin memberikan contoh yang lain betapa pentingnya pengaruh kata-kata positif tersebut. Kita tahu badai di mana-mana pasti membahayakan. Badai bisa menghancurkan, badai bisa meluluh lantakkan rumah-rumah kita, kehidupan kita, kehidupan manusia, dan seterusnya. Tetapi oleh karena begitu bahayanya badai-badai ini, di Amerika nama-nama badai dibuat semenarik mungkin. Ya, supaya tidak ada unsur seram di dalamnya, tidak ada unsur yang menakutkan di dalamnya. Semua dibuat sedemikian rupa. Beberapa nama badai saya ingin contohkan kepada Anda. Misalnya nama badai itu adalah Arlene. Ada juga nama badai yang lain Brad. Ada nama yang lain Cindy, ada Dennis, ada Emily, ada Franklin. Ada juga nama badai yang lain yaitu Gert, Harvey, Irene, Jose. Dan yang paling kita kenal adalah Katrina. Badai Katrina juga salah satu contoh badai yang sangat membahayakan, yang bisa meluluh lantakkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita, rumah kita, dan kehidupan kita sekaligus bisa berakhir karena badai Katrina ini. Nah, kalau kita lihat contoh nama-nama badai tersebut, kita bisa membayangkan betapa badan meteorologi dan geofisika di Amerika sudah sedemikian canggihnya. Sehingga mereka bisa memunculkan nama-nama yang sangat indah untuk sebuah peristiwa yang sangat membahayakan kehidupan kita sebagai manusia. Karenanya, sahabat Excellent,
Jika Anda ingin memberikan nama, jika Anda ingin mengucapkan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu. Jangan sampai orang lain tersinggung karena ucapan kita. Jangan sampai orang lain merasa tidak happy dengan apa yang kita sampaikan. Penamaan, penjudulan, pemilihan kata, termasuk pemilihan nama toko, judul acara, nama putra-putri kita, sungguh akan menjadi sesuatu yang sangat penting di masa depan, di masa kini, dan masa nanti. Apa pengaruh lainnya dari kata-kata positif? Ternyata kata-kata positif bisa membangkitkan semangat dan optimisme yang lebih tinggi. Alkisah ada seorang direktur perekrutan karyawan yang sedang mewawancarai 2 orang yang ingin melamar di perusahaan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sanggup mengerjakan pekerjaan ini? Apakah saudara sanggup mengerjakan semua ini dalam waktu yang di bawah tekanan? Karyawan pertama, katakanlah si A, menjawab, "Bisa Pak, tapi sulit." Dan karyawan kedua menjawab, "Sulit Pak, tapi bisa." Kira-kira menurut Anda, sahabat excellent, karyawan manakah yang akan diterima oleh perusahaan tersebut? Yang pertama tadi mengatakan, "Bisa Pak, tapi sulit." Dan yang kedua mengatakan, "Sulit Pak, tapi bisa." Hanya kata-kata itu hanya berganti posisi, berganti tempat, tetapi artinya sungguh berbeda. Saya yakin sahabat excellent, sebagian besar di antara kita pasti akan memilih karyawan B. Ya, kenapa? Karena dia mengatakan, "Sulit Pak, tapi bisa." Artinya karyawan ini punya optimisme yang luar biasa tingginya. Dia memiliki semangat yang luar biasa. Kita sebagai orang yang merekrut karyawan tersebut pun ketika mendengar kata "sulit Pak, tapi bisa", kita pun akan terbangkitkan semangat kita, optimisme kita untuk berhasil pun semakin tinggi. Bandingkan dengan karyawan A yang mengatakan "bisa Pak, tapi sulit". Dia memulainya dengan sesuatu yang positif, tetapi akhirnya dia mengatakan dia tidak mampu mengerjakannya. Artinya apa? Hasil akhir dari apa yang akan dikerjakan tersebut tidak nyata, tidak akan ada hasilnya sama sekali, alias gagal total. Karena itu sahabat excellent, hati-hatilah dengan ucapan Anda, karena setiap ucapan itu ternyata memberikan pengaruh apakah Anda menjadi semangat, Anda menjadi optimistis, atau Anda menjadi pesimis. Hati-hatilah dengan hal-hal demikian itu. Pernahkah Anda bertemu dengan orang yang sangat pesimis? Apapun yang Anda katakan, dia selalu menolak dengan berbagai alasan yang ada. Apapun yang Anda rencanakan, dia tidak pernah akan mendukung karena dia selalu melihat dari sisi negatifnya, dari sisi gelapnya. Nah, ucapan orang-orang semacam ini tidak hanya membuat dia semangatnya padam, tapi juga dalam extent tertentu, dalam situasi tertentu bisa membuat pendengarnya juga lemah semangatnya. Karena apa? Karena pengaruh tersebut. Karena itu sahabat excellent, marilah kita bijak memilih kata-kata yang mau kita ucapkan, mendorong orang lain supaya mereka bisa menjadi lebih berhasil, lebih sukses, dan lebih sehat lagi. Contoh lainnya misalnya ketika ada teman-teman Anda, putra-putri Anda sedang berlomba mengikuti sebuah kompetisi. Ketika Anda memberikan semangat dengan kata-kata, "Kamu bisa, pasti sukses, pasti berhasil." Kata-kata ini tanpa pengaruh, ya, tanpa kita sadari akan mempengaruhi sahabat-sahabat kita yang mendengar itu. Mereka pun akan berjuang lebih keras. Itulah gunanya para motivator. Kita lihat para motivator, mereka selalu berbicara hal-hal positif dan mereka selalu berbicara dengan menggebu-gebu, berapi-api, supaya yang mendengar pun akan mendapatkan manfaat. Bayangkan kalau motivator berbicara dengan pelan-pelan saja, dengan kata-kata negatif, maka pendengarnya pun otomatis akan terpengaruh dan menjadi negatif pula. Inilah pentingnya kita memilih kata-kata positif agar semangat dan optimisme pendengar kita akan menjadi jauh lebih baik lagi. Dan kita sendiri pun akan jauh lebih sukses dibandingkan hari-hari sebelumnya.